Penumpukan sampah merupakan salah satu masalah terbesar yang terjadi di Indonesia. Seperti yang dilansir dari kemenko.pmk.go.id, dari total 21,1 juta ton sampah yang ada 7,2 juta ton yang belum terkelola dengan baik. Selain itu, data yang didapat dari Sistem Pengelola Sampah Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2022 bertambahnya sekitar 34,9 juta ton sampah dengan rata-rata 95.000 ton per harinya. Penumpukan sampah juga berdampak pada lingkungan sekitar seperti halnya yang terjadi di Kapuk Muara. Dilansir dari megapolitan.kompas.com, terdapat banyak sekali sampah di bawah kolong rumah panggung di Kapuk Muara. Salah satu warga di sana mengatakan bahwa mereka terpaksa membuang sampah di kolong rumah karena tidak tersedianya TPS di sekitar mereka. Oleh sebab itu, warga pun terbiasa untuk hidup berdampingan dengan sampah. Seiring dengan berkembangnya waktu, menurut Wibisono, sampah itu terbagi menjadi macam-macam sampah seperti hasil produksi, rumah tangga, limbah pabrik yang mengandung zat-zat kimia seperti fluor, klorida, bromida, dan iodida. Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa ternyata sampah itu sangat berbahaya bagi kita, apalagi jika kita hidup berdampingan dengan sampah setiap harinya. Kemudian, sampah yang terus ditumpuk di sekitar tempat tinggal kita akan mengakibatkan sebuah bencana alam, yaitu banjir, karena drainase tertutup oleh sampah-sampah di sekitarnya. Dari fenomena di atas, dapat dilihat adanya konflik kelas sosial. Dari teori perjuangan kelas mengenai sistem sosial yang tidak dapat diubah, padahal secara realistis, masyarakat dan struktur saling terkait. Dari konsep teori ini berkembang menjadi pandangan mengenai masyarakat yang tidak berdaya dalam menghadapi kemapanan kekuasaan negara yang menindas kemanusiaan. Dari penjelasan mengenai fenomena dan teori dapat dikorelasikan di mana para warga yang tinggal di Kapuk Muara yang hidup berdampingan dengan sampah adalah hasil dari kondisi masyarakat yang tidak dapat berdaya menghadapi kemapanan. Jadi masyarakat yang tinggal di rumah panggung daerah tersebut sudah pasti merupakan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki sumber daya manusia yang minim dan tidak memiliki pilihan tempat tinggal lainnya. SDM yang minim mengakibatkan rendahnya pengetahuan dan edukasi akan sampah dan bahaya akan sampah. Didukung dengan tidak adanya TPS di sekitar mereka, maka terjadilah sebuah hal yang normal bagi mereka untuk hidup berdampingan dengan sampah. Berbeda dengan masyarakat yang memiliki SDM yang lebih tinggi. Walaupun sama-sama menghasilkan limbah sampah setiap harinya, tapi dengan pengetahuan yang lebih tinggi mengenai sampah, mereka akan lebih aware dengan sampah dan tentu saja akan memilih tempat tinggal yang bersih dan yang ada TPS di sekitar mereka. Hal ini juga dikarenakan mereka memiliki uang yang lebih banyak juga ya tentunya. Konflik sosial ditambah dengan permasalahan mengenai penumpukan sampah yang banyak di Indonesia dapat mengakibatkan permasalahan yang lebih besar lagi jika tidak ditangani. Mulai dari penyakit yang datang, dari sampah, lingkungan yang tidak sehat, hingga bencana alam yang terjadi. Dengan adanya fenomena ini, dibutuhkan sebuah solusi desain yang dapat mempersuasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap penumpukan sampah dan juga pengelolaan sampah. Tak hanya itu, solusi desain juga harus memberikan informasi terkait efek sampah terhadap kesehatan dan juga lingkungan. Hal ini diperlukan karena berdasarkan informasi mengenai fenomena yang terjadi di sekitar kita, pengelolaan sampah itu masih sangat minim dan mengakibatkan banyaknya tumpukan sampah. Mungkin kalau di kota-kota besar masih terlihatnya tidak terlalu banyak. Namun, sampah-sampah banyak yang dikirimkan dari kota besar ke daerah-daerah terpencil atau yang di pinggir kota sehingga di pinggiran banyaknya terjadi penumpukan sampah. Selain itu, edukasi mengenai sampah juga masih minim. Nah, dari fenomena yang didapat, sebuah perancangan solusi desain yang ditujukan untuk mempersuasi dan memberikan informasi itu diperlukan. Jadi, dalam pilar DKV ada 3, identifikasi, persuasi, dan informasi. Nah, di sini kita membutuhkan 2 pilar yaitu persuasi dan informasi. Dalam kasus ini, perancangan solusi desain akan berupa mobile app bernama Pelita, yaitu peduli lingkungan kita.
Aplikasi ini difungsikan sebagai aplikasi yang dapat membantu pengelolaan sampah di Indonesia, di mana aplikasi ini akan membuat fitur-fitur yang akan membantu pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga proses di tempat pembuangan akhir. Aplikasi ini juga merangkul para pemulung agar dapat bekerja sama dalam membantu mengumpulkan dan memilah sampah, sehingga dapat membantu mengangkat derajat kehidupan mereka. Selain bekerja sama dengan para pemulung, tentunya aplikasi ini butuh partisipasi dari masyarakat, di mana aplikasi ini akan mengajak masyarakat untuk mulai membuang sampah berdasarkan kategorinya dan mengumpulkan sampah pada tempatnya yang telah disediakan, baik dalam rupa tong sampah maupun truk sampah yang datang ke pemukiman. Untuk meningkatkan engagement, aplikasi ini akan dibuat seperti layaknya gamifikasi yang memiliki reward di dalamnya. Dari salah satu buku yang saya kutip, yaitu Through such game format, participants engage in taking an active role in transforming the community into a better place to live and to have a reward mechanism to stay motivated to continue doing it. Jadi berdasarkan pernyataan ini dapat dikatakan perancangan aplikasi dengan menggunakan gamifikasi di dalamnya dapat berguna untuk meningkatkan engagement masyarakat dalam membantu mengelola sampah. Semisal contohnya, dari membantu mengumpulkan sampah berdasarkan kategori dan tempatnya, masyarakat yang berpartisipasi yang mendownload app-nya akan mendapatkan reward. Contoh mungkin token listrik yang berguna untuk kehidupan sehari-hari rumah tangga ataupun voucher belanja. Seperti itu. Dan dalam hal informasi, aplikasi ini akan memberikan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan bahaya dari sampah di dalam aplikasi ini. Dapat dibentuk seperti kuis ataupun trivia ataupun artikel. Dan juga kita akan memberikan reward di dalamnya agar masyarakat lebih tertarik untuk membaca dan menambah pengetahuan mereka mengenai sampah. Selain daripada edukasi, Pelita juga akan membantu mengedukasi masyarakat menengah ke bawah, khususnya yang ikut tinggal di dekat daerah sampah, mengenai pentingnya menjaga kebersihan, efek samping dari sampah, dan pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan karena tidak semua masyarakat menengah ke bawah yang tinggal di pemukiman sampah memiliki handphone. Dari perancangan aplikasi ini, kita juga membutuhkan kerjasama dengan pemerintah, khususnya di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah, agar dapat memudahkan pengiriman sampah yang sudah dikumpulkan. Selain daripada itu, kerjasama dari perusahaan daur ulang juga dibutuhkan karena tentu saja akan terdapat beberapa jenis sampah yang terkumpul yang dapat didaur ulang, seperti plastik maupun kertas, ataupun metal. Dari pemaparan mengenai perancangan solusi desain berupa aplikasi Pelita, dapat dikatakan aplikasi ini sudah mengharmonisasi 3 aspek, yaitu ekonomi, di mana kita melibatkan para pemulung dan orang-orang yang tinggal di daerah pemukiman dekat sampah untuk ikut berpartisipasi mengumpulkan sampah-sampah dan memilahnya agar mereka mendapatkan income yang stabil selama mereka mau bekerja sama dengan kita. Dan kemudian kerjasama dengan BUMN dan perusahaan daur ulang juga tentu akan mendapatkan keuntungan dari dua belah pihak secara finansial. Nah, kemudian aspek lingkungan sudah pasti aplikasi ini tentu saja berdampak pada lingkungan karena kita berfokus pada pengelolaan sampah, di mana ini akan membantu membersihkan dan menyehatkan lingkungan sekitar kita. Kita juga akan membantu menyediakan TPS di sekitar daerah yang belum memiliki TPS. Dan terakhir, sosial. Aspek sosial di mana adanya Pelita, masyarakat menengah ke bawah yang tinggal di tempat kumuh dapat terbantu karena lingkungan mereka akan jauh lebih bersih dengan adanya gerakan Pelita. Para pemulung akan mengumpulkan sampah dan menyetorkannya ke TPS sekitar dan mendapatkan uang untuk menaikkan derajat keberlangsungan hidup mereka. Jadi mereka tidak perlu hidup berdampingan dengan sampah. Dan masyarakat pun tentu akan hidup lebih sehat dan dengan terkelolanya sampah dengan baik. Lalu solusi desain berupa rancangan aplikasi dalam membantu mengelola sampah dimulai dengan mencari nama yang tepat
untuk aplikasi yaitu Pelita. Pelita diambil dari singkatan peduli lingkungan kita. Jadi diharapkan aplikasi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar kita. Setelah itu, mulai dengan membuat sketsa. Aplikasi dibuat sesimpel mungkin agar semua orang dapat menggunakannya. Font yang digunakan adalah font tipe sans serif karena ingin memberikan kesan bersahabat dan menyenangkan. Warna yang diambil cenderung menggunakan warna biru yang memiliki arti kebebasan, alam, langit dan laut, rasa aman, ketenangan, kedamaian, dan bertujuan untuk pembawaan menyenangkan, aman, dan nyaman dapat sampai kepada pengguna. Fitur yang ada di dalam aplikasi juga dibuat untuk membantu dalam mengumpulkan dan memilah sampah. Contohnya ada fitur sampah organik, fitur sampah anorganik, fitur sampah B3, fitur sampah kertas, fitur sampah residu, dan fitur bantuan. Fitur-fitur golongan sampah ini ditujukan agar orang yang ingin menyetorkan sampahnya dapat men-scan barcode yang sudah ada supaya poinnya dapat masuk, seperti itu. Dan fitur bantuan itu digunakan untuk membantu pengguna apabila mereka kesulitan untuk menggunakan aplikasi Pelita. Pada beranda juga disajikan akumulasi poin yang nantinya dapat ditukarkan dalam bentuk hadiah atau uang. Mungkin kalau misalnya yang pengumpul sampah seperti pemulung yang memiliki handphone, mereka dapat menukarkannya dengan uang. Namun masyarakat dapat menukarkannya dengan voucher ataupun token listrik. Nah, di beranda sendiri ada akumulasi poin, berita seputar sampah, dan fitur seberapa tahu kamu mengenai sampah. Itu berisi kuis dan juga edukasi mengenai sampah. Terima kasih.